Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya anak-anak. Kali ini Bapak akan melanjutkan pembelajaran IPS kita, yaitu melanjutkan bab 2. Kan bab 1 sudah selesai kita bahas, yaitu mengenai perubahan sosial budaya dan globalisasi. Nah, sini kan Bapak akan tampilkan dua gambar yang berbeda, yaitu yang satu gambar anak main apa itu, kemudian yang kedua perhatikan anak main apa, maka ada terjadi dua perbedaan gambar ini. Nah, ini soalnya. Bandingkan kebiasaan anak pada gambar di atas, berikan pendapatmu mengenai perubahan sosial budaya pada gambar tersebut. Ya, nanti silakan nanti dijawab, akan Bapak perjelas nanti di WA group ya. Baik, tujuan pembelajaran sudah Bapak sampaikan pada materi sebelumnya. Apa yang kita pelajari yaitu mengenai perubahan sosial budaya. Ini ada sebuah pendapat menurut Eli M. Setiadi ya, bahwa perubahan sosial budaya ini mencakup perubahan pada unsur-unsur kebudayaan baik dan bersifat material maupun non material. Nah, ini globalisasi ada menurut Sosiolog Sumarjan, yaitu bahwa globalisasi adalah terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaedah yang sama secara cepat. Secara cepat mengglobalisasi ya. Nanti akan diperjelas lagi. Faktor penyebab perubahan sosial budaya ada dua faktor, yaitu faktor internal, yaitu faktor dari dalam. Faktor di dalam ini ada 4 faktor ya. Pertama dipengaruhi oleh faktor inovasi ya, maaf tertutup, itu SI ya, inovasi atau disebut dengan adanya penemuan baru. Yang kedua adalah bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Yang ketiga pemberontakan atau revolusi. Revolusi ini adalah bisa terjadi perubahan yang sangat cepat. Yang keempat terjadi konflik atau pertikaian, pertentangan. Nah, itu terjadinya konflik. Nah, ini adalah faktor yang dari dalam. Kemudian faktor yang dari luar atau dikenal dengan istilah eksternal. Ada 3 faktor. Yang pertama adalah dipengaruhi oleh budaya masyarakat lain. Yang kedua terjadinya bencana alam. Nah, ini dari luar ya, masyarakat lain, bencana alam, terjadi peperangan. Jadi ada 3. Pak ulangi lagi, faktor eksternalnya ada 3: pengaruh budayaan masyarakat lain, bencana alam, dan peperangan. Kemudian kita mau lihat faktor pendorongnya. Apa sih yang mendorong terjadinya perubahan sosial budaya? Ini ada 8 faktor. Ada kontak dengan budaya lain, ada sistem pendidikan formal yang maju, toleransi terhadap perilaku baru, sistem globalisasi sosial terbuka, sistem lapisan sosial yang terbuka, orientasi pada masa depan, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang lain, sikap menghargai karya seseorang, dan penduduk yang heterogen. Heterogen ini artinya beraneka ragam penduduknya. Kemudian kita lihat faktor penghambat. Faktor penghambatnya ada 8 juga, yaitu kurangnya komunikasi dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu yang lambat, kurangnya komunikasi, kemudian perkembangan ilmunya pun lambat, ilmu pengetahuan di sini, sikap tradisional, kemudian adanya kepentingan yang tertanam kuat atau disebut dengan vested interest, kemudian rasa takut, terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan, artinya kebudayaan lama takut hilang, prasangka terhadap hal-hal baru, curiga ya terhadap hal-hal baru, nanti begini nanti begitu, kemudian hambatan yang bersifat ideologis. Ideologis ini suatu paham ya, kemudian adat atau kebiasaan yang telah mengakar kuat. Nah, ini adalah faktor-faktor penghambatnya, bisa kalian simak dan bisa nanti didiskusikan.
Nah, ini pertanyaannya tadi sudah yang pertama tadi gambar. Nah, sekarang yang pertanyaan kedua, buat masing-masing 5 soal dari faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya. Jadi kalian nanti kan sudah membaca faktor pendorongnya, baik pendorongnya maupun faktor penghambatnya. Nah, buat pertanyaannya ditulis nanti di kertas ya, dikumpulkan melalui WA, kirim ke Bapak ya, buat masing-masing 5 soal dari faktor pendorong dan penghambat yang kalian tidak pahami ya. Faktor pendorongnya 5, faktor penghambatnya 5 soal. Kemudian kita lanjutkan proses perubahan sosial budaya. Ini ada akulturasi. Akulturasi adalah proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan baru dari luar secara lambat dan tidak menghilangkan sifat khas kebudayaan itu sendiri. Kemudian proses yang kedua adalah terjadinya asimilasi. Asimilasi ini adalah proses peleburan dua kebudayaan atau lebih yang berbeda menjadi satu kebudayaan baru milik bersama. Kemudian proses perubahan sosial budaya yang ketiga yaitu proses terjadinya penyebaran unsur kebudayaan seperti gagasan, keyakinan, hasil kebudayaan atau ideologi dari individu ke individu lain, dari masyarakat ke masyarakat lain. Ini adalah difusi. Bentuk perubahan sosial budaya ini bentuknya ada 4 berdasarkan prosesnya, berdasarkan waktunya, berdasarkan pengaruhnya, dan berdasarkan kemajuan dan kemundurannya. Nah, berdasarkan prosesnya ini ada yang direncanakan, ada yang tidak direncanakan. Kalau waktunya adalah lambat dan cepat atau evolusi revolusi. Kalau pengaruhnya perubahan kecil dan perubahan besar. Kalau kemajuan dan kemundurannya ada yang secara progres dan ada secara regres. Nah, ini yang direncanakan. Nah, perubahan ini dari pihak-pihak tertentu ini mengadakan perubahan sosial, direncanakan oleh pihak-pihak tertentu. Kemudian yang tidak direncanakan, ini perubahan sosial terjadi di luar kehendak jangkauan masyarakat ya. Kemudian kita lihat evolusi, perubahan sosial evolusi lambat nih ya, atau kecil perubahannya. Perubahan revolusi ini perubahan yang cepat. Contohnya perubahan revolusi adalah revolusi industri di Inggris pada abad ke-18. Kemudian perubahan regres. Apa itu? Perubahan progres maksud Bapak ya. Perubahan progres ini merupakan perubahan yang membawa kemajuan dalam masyarakat, itu progres. Misalnya penemuan sarana transportasi dan komunikasi. Sedangkan yang regres ini adalah perubahan merupakan kemunduran, terjadi kemunduran. Misalnya peristiwa bencana alam dan peperangan, ini kan terjadi kemunduran. Nah, perubahan sosial kecil. Ini apa ini? Ini adalah gambar mode pakaian, model. Perubahan sosial besar ini adalah perubahan teknologi dengan adanya komputer, HP Android dan internet. Itu adalah. Baik, sampai di sini Bapak ucapkan terima kasih. Nanti mengenai tugas-tugasnya nanti kita kirim melalui atau Bapak perjelas melalui WA grup. Demikian Bapak akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.